like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika semuanya baik-baik saja. Pada pagi hari ini alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari dua mata pelajaran. Yang pertama yaitu SBDP dan yang kedua adalah Bahasa Indonesia. SBDP kita akan mempelajari pola irama. Pola irama itu kita akan mempelajari tinggi rendahnya suatu nada pada lagu pelangi-pelangi. Terus yang kedua adalah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita akan mempelajari tentang puisi. Kita akan mempelajari apa yang maksud dengan puisi, ciri-ciri puisi, cara membuat puisi, unsur-unsur puisi. Nah, mungkin pelajaran pertama akan disampaikan oleh Ibu Helvi Fitri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiati, NIM 1830201151. Di sini saya perwakilan dari kelompok kami akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia pada bahan ajar kelas 2 tema 5 tentang pengalamanku. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini terdapat 2 KD. Yang pertama itu KD 3-5 yang berisikan mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. 4.5 membaca teks puisi anak. Dalam materi tentang pengalaman di rumah tentang puisi ini, saya akan menjelaskan sedikit unsur dalam puisi. Unsur-unsur dalam puisi itu, unsur-unsur pembangun dalam puisi terdapat 2 unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada unsur intrinsik terdapat tema, rasa, nada, amanat, tujuan atau maksud, gaya bahasa, rima, tipografi, imajinasi, dan yang terakhir itu adalah kata konkret. Selanjutnya itu adalah unsur ekstrinsik puisi. Yang pertama itu ada unsur geografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Di sini pengertian puisi adalah bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, serta pengalaman, kesenangan, ataupun nasihat seseorang. Ciri-ciri puisi itu terdapat beberapa. Yang pertama itu puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Puisi bermakna konotatif. Yang ketiga, puisi bersifat simetris. Yang keempat, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun atau pola pada puisi lama. Selanjutnya itu adalah puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Yang terakhir adalah bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Di sini juga terdapat cara membuat puisi. Yang pertama itu adalah tentukan tema atau judul yang akan dibuat pada sebuah puisi. Yang kedua adalah menentukan kata kunci. Yang ketiga adalah menggunakan gaya bahasa. Yang keempat adalah kembangkan puisi semenarik mungkin. Cara pembacaan puisi yang baik, yang pertama adalah ekspresi atau mimik wajah dan penjiwaan puisi. Yang kedua adalah kinesik atau gerak tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Yang ketiga adalah artikulasi atau kejelasan yang diucapkan oleh pembawa puisi. Yang keempat adalah irama panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembutnya nada suara. Yang terakhir itu adalah intonasi atau penekanan kata. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengalaman di rumah. Di sini kita ambil materi SBDP yaitu tentang pola irama. Di sini aku sudah tahu tentang pengertian dari pola irama. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan dulu terlebih dahulu pengertian dari pola irama. Pola irama itu adalah sebuah panjang dan pendeknya bunyi. Pola irama dapat muncul dalam sebuah lagu, terdapat nada dan akord untuk member pesan mengiringi lagu tersebut. Dari akord itulah yang membentuk pola irama. Panjang pendek bunyi dapat dihitung berdasarkan ketekunan. Contohnya itu 4/4. Artinya setiap irama memiliki adanya 4 ketukan. Pada irama yang lagunya anak-anak sederhana karena supaya memudahkan untuk dihafalkan untuk anak dalam anak SD atau MI. Misalnya di sini kita memiliki tanda irama 4/4. Contohnya misalnya seperti ini. Strip 3 itu artinya contoh irama, sedangkan tanda T, tanda titik itu artinya contoh pola irama, sedangkan contoh ketukan itu seperti 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Arti dari T tersebut itu artinya bunyinya kuat, sedangkan strip T itu artinya bunyinya lemah. Di sini kan ada contoh tanda birama seperti 4/4, berarti 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Nah, di situ terdapat tanda birama yang artinya 4/4. Contoh dari ketukan misalnya 2/4, misalnya pelangi pada lagu anak-anak dari pelangi-pelangi. Misalnya pelangi artinya di sini ada di 3 titik, artinya pelanginya artinya panjang. Lanjut pada alangkah indahmu, di sini ada 2 titik, artinya pada indahmu itu panjang. Terus merah, kuning, hijau, di sini ada 2 titik ya, artinya panjang. Di langit yang biru 3 titik, artinya panjang. Terus selanjutnya pelukismu agung 4 titik, artinya panjang. Siapa gerangan 2 titik, siapa gerangan artinya panjang. Terus pelangi kita akan berarti kan 2 pada 2 ini tidak terdapat titik, sedangkan di 1 ini terdapat titik. Pada pelangi yang pertama ini tidak panjang, sedangkan panjangnya pada Tuhan tersebut. Baiklah, itu penjelasan dari Ibu. Apakah kalian sudah mengerti dan paham tentang materi Sedangkan pola irama adalah panjang atau pendek dari suatu bunyi. Panjang dan pendek dari suatu bunyi itu dilihat dengan melakukan perhitungan yang didasari dengan adanya sebuah ketukan. Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia, puisi, dan SBDP pola irama ini saling berkaitan karena puisi memerlukan yang namanya irama atau pola irama. Baiklah, itu tadi sudah Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini. Di sini Ibu sudah membuat tugas untuk kalian kerjakan. Silakan ditulis dan kerjakan di rumah ya. Dan tentang materi tadi, kalau Ibu sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita sedikit terlebih dahulu ya anak-anak.